Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Aulia Fatimah. Saya mewakili dari Santri Mengglobal yang akan menjadi dan memandu acara kita pada malam hari ini sebagai MC. Saya merupakan wakil koordinator bidang kerjasama dari Santri Mengglobal. Jadi sedikit perkenalan ya teman-teman semua, pada malam hari ini kita sedang mengadakan acara di mana Santri Mengglobal sedang bekerja sama dengan Pondok As-Salam Sukabumi dan juga Basnas Indonesia. Jadi sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang terlebih dahulu kepada pimpinan Pondok Modern As-Salam, yaitu Kiai Encep Hadiana SPDI MSI, yaitu pimpinan Pondok Pesantren Modern As-Salam Sukabumi. Lalu juga ada Kepala Lembaga Beasiswa Basnas, yaitu Ibu Sri Nur Hidayah SH MSI, dan juga ada Kepala Panitia sekaligus Ketua Pengurus Yayasan Santri Mengglobal, yaitu Kak Diki Ramdhani SSI, dan juga hadir bersama kita Ketua Yayasan Santri Mengglobal satu lagi ya, ada Kak Dito Alif Pradana. Oke, karena berhubung juga waktu telah menunjukkan pukul 19.52 dan pasti teman-teman di sini sudah tidak sabar ya, karena tadi sebelum acara dimulai pun sudah ada 82 partisipan yang menunggu di waiting room. Wah, Masya Allah, Barakallah. Nah, untuk itu mari kita buka acara ini dengan acara yang pertama, yaitu sambutan Ketua Panitia dari Kak Diki Ramdhani SSI sekaligus Ketua Pengurus Yayasan Santri Mengglobal. Halo Kak Diki, apakah terdengar suara saya? Ya, terdengar Kak, jelas. Ya Kak, sudah siap ya Kak Diki ya, Ustadz ya. Diki? Baik Kak, kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'du. Yang kami hormati guru kami Ayahanda Kiai Encep Hadiana SPDI MSI selaku pimpinan Pondok Modern As-Salam. Salam ta'zim kami untuk beliau yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati Direktur Lembaga Beasiswa Basnas Ibu Sri Nur Hidayah SHMSI. Yang kami hormati guru-guru kami di Pondok Modern As-Salam. Yang kami hormati Kak Siti Ayu Rahmi Latifah selaku pemateri yang pada malam hari ini. Teman-teman online mentoring yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa bersilaturahim secara virtual dalam rangka agenda online mentoring. Dan semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah dan keberkahannya. Salawat seiring salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, kepada para tabi'in, kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, izinkan kami di sini ingin menyampaikan pertama atas nama panitia penyelenggara. Alhamdulillah online mentoring ini adalah salah satu kegiatan rutin bulanan di Santri Mengglobal, dan untuk kali ini kita berkolaborasi dengan lembaga dan alma mater kami juga, yaitu Pondok Modern As-Salam. Tentunya kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Pimpinan Kiai Encep Hadiana SPD MSI, dan juga kami juga menghaturkan beribu-ribu terima kasih kepada Ibu Sri Nur Hidayah selaku Ibu Sri Nur Hidayah SHMSI selaku Direktur Beasiswa Lembaga Direktur Beasiswa Basnas yang telah berkenan hadir dan juga mensupport acara ini.
Yang kedua, kami ingin sekedar sedikit menjelaskan tentang Yayasan Santri Mengglobal. Mohon izin Pak Kiai dan juga mohon izin Ibu Sri. Lembaga ini atau yayasan ini adalah sebuah badan yang bergerak di bidang pendidikan. Untuk saat ini masih dalam tahap pendidikan non formal ya. Mudah-mudahan sesegera mungkin atau juga Allah berikan izin untuk memberikan izin bagi kami untuk menyelenggarakan pendidikan yang formalnya. Insya Allah rencananya ya lembaga formalnya itu berbentuk asrama yang di sana ada pembinaan, pendampingan, coaching, persiapan teman-teman santri ini untuk bisa belajar di luar negeri. Baik, untuk program pendidikan non formal, alhamdulillah sejak berdirinya yayasan ini berawal dari sebuah komunitas, ya, grup kajian yang awalnya terletak di Ciputat dekat UIN Jakarta. Grup diskusi, ada diskusi IELTS di sana, juga ada diskusi TOEFL dan lain sebagainya. Kemudian itu berdiri sejak tahun 2018, 1 Oktober. Sebenarnya inisiatifnya telah dicanangkan oleh inisiator yaitu Kak Dito Ali Pratama sejak tahun 2017 di Belanda. Dan alhamdulillah launching dan brandingnya sejak tahun 2018 1 Oktober. Nah, kemudian beberapa diskusi kita selenggarakan, seminar juga kita selenggarakan di beberapa kampus. Ya, pernah juga di UIN Jakarta, pernah juga di Darussunnah, pernah juga di beberapa pesantren lainnya. Yang kemudian pada tahun 2020, alhamdulillah 1 bulan sebelum adanya lockdown, yaitu di tanggal 7 Februari, komunitas ini mendapatkan badan hukum izin dari Kemenkumham ya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga dinamakan Yayasan Santri Mengglobal Nusantara. Nah, programnya berbentuk tadi sudah disebutkan bimbingan belajar ke luar negeri terutama. Tapi dari sini juga kita bukan hanya sekedar mengajak teman-teman untuk ke luar negeri, tapi juga intinya mengglobal itu memiliki wawasan global. Ya. Kemudian di sana tentunya kita adakan berupa materi-materi kunci untuk bisa meraih wawasan global ini, diantaranya adalah bahasa Inggris berbentuk TOEFL, IELTS, dan juga TOEFL. Nah, alhamdulillah untuk saat ini juga pengelola atau juga pengurus di yayasan ini semuanya adalah alumni beasiswa, ada baik itu beasiswa luar negeri dan juga dalam negeri. Ada juga yang dari beasiswa Kementerian Agama, Kementerian Olahraga, Pemuda dan Olahraga, dan juga dari Kementerian Sosial, ada juga dari beasiswa internal kampus. Nah, kemudian lambat laun berkembang meskipun di tengah pandemi sejak tahun 2020 itu sampai saat ini kan juga pandemi. Untuk kegiatan kami awalnya berpusat di Jakarta, daerah Jakarta Selatan, namun saat pandemi berlangsung ini kita menyelenggarakan kegiatan demi kegiatan secara online, dan alhamdulillah meskipun secara online antusias dari para peserta, antusias dari para partisipan dalam kegiatan kami selalu ada dan banyak gitu ya. Nah, kami juga ini dalam tayangan ini ada beberapa webinar series ya. Ada beasiswa cerita dari luar negeri 10 negara ketika Ramadan, kemudian juga ada berbincang tentang kesehatan juga waktu itu awal-awal Covid ya, Ramadan tahun lalu, tahun 2020, 1441 Hijriah. Darurat corona nanti harus bagaimana itu dengan beberapa narasumber yang mengambil jurusan medis di luar negeri. Kemudian juga ada dialektika dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillah lambat laun meskipun ya sekali lagi di tengah pandemi ini kegiatan demi kegiatan tetap berjalan. Nah, kemudian ini ada juga TOEFL coaching, dan alhamdulillah hari ini dan besok kita juga sedang menyelenggarakan TOEFL prediction test. Dan untuk di pengurus pengelola yayasan kami sendiri sedang ada program pengembangan SDM
yaitu dengan diselenggarakannya pendampingan atau coaching IELTS yang untuk khususnya bagi internal Santri Monggol Batu sendiri untuk meningkatkan SDM. Nah, kemudian juga kemarin sebelum Ramadan tepatnya, kita juga menyelenggarakan daurah intensif dan tryout seleksi beasiswa Timur Tengah. Alhamdulillah diisi oleh beberapa teman-teman rekan-rekan kita yang alumnus luar negeri, dan juga ada di sana ada dosen, salah satu dosen dari Unpad ya. Alhamdulillah dari alumni daurah ini ada sekitar 5 orang yang lulus ke Mesir. Alhamdulillah. Nah, selain itu kita juga bergerak di bidang dakwah. Jadi bukan hanya sekedar pendidikan, tapi memang yayasan yang awalnya berdiri untuk bergerak di bidang pendidikan, kami juga bergerak di bidang dakwah. Dan alhamdulillah insya Allah di bulan Oktober ini kami akan mengutus istilahnya ya, atau mengirimkan 2 dai ke Amsterdam, Belanda ya. Insya Allah sambil mencari beberapa instansi dan juga ya partner, katakan seperti itu. Nah, untuk program sebelumnya kami juga memiliki beberapa MOU dengan beberapa kampus di luar negeri, di antaranya di kampus International Islamic University atau IIUM. Kami sudah beberapa kali datang ke sana, kemudian juga kami sudah beberapa kali datang ke MSU Malaysia, dan alhamdulillah kami disambut baik di sana. Nah, selain itu juga pernah ada kunjungan studi kultur ya, atau kita belajar kebudayaan di sana, bagaimana peribadahan di Singapura dan lain sebagainya. Itu pernah kita selenggarakan di beberapa program sebelum pandemi. Dan insya Allah dalam jangka dekat ini, kalau benar-benar pandemi sudah benar-benar efektif, artian kegiatan kembali lagi seperti biasanya, kita akan mengadakan program pengabdian di Malaysia yang nama programnya itu adalah Global Visit and Young Volunteer Experience. Itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami atas nama panitia penyelenggara kegiatan ini, online mentoring, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan juga support dari Pak Kiai, Bapak Pimpinan Pondok Murid As-Salam, Kiai Incep Hadian SPDI MSI, dan juga Ibu Direktur Lembaga Beasiswa Basnas, ya, Ibu Sri Nur Hidayah SHMSI, atas support dan juga atas support dan juga kesediaannya untuk menghadiri acara malam ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga teman-teman bisa menikmati dan mengambil banyak faedah dari kegiatan ini. Wallahul muwaffiq, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Diki Ramdhani atas penyampaiannya. Amin amin robbal alamin. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat kepada kami semua. Lalu acara selanjutnya adalah sambutan pembukaan dan doa untuk membuka acara yang akan disampaikan oleh Kiai Incep Hadiana, yaitu ayahanda kita, pimpinan Pondok Pesantren Modern As-Salam Sukabumi. Kepada beliau kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya banggakan, dan saya cintai karena Allah, Ibu Sri Nur Hidayah SHMSI. Yang saya hormati Ketua Yayasan Ustadz Dito. Yang saya hormati Ustadz Diki. Dan yang saya banggakan kawan-kawan yang ada di luar sana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabat Rasulullah ajma'in. Wa ba'du.
Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan yang diberikannya kepada kita, dengan nikmat yang begitu sangat besar yang diberikannya kepada kita. Pada kesempatan saat ini kita bisa bersilaturahmi, dan tentu sikap kita yang mesti harus kita kedepankan, teruslah bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang sudah diberikannya kepada kita. Salawat bertangkaikan salam semoga selalu terlimpah curahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah akhir alamin. Di awal tentu kami mengucapkan ribuan terima kasih, khususnya yang pada kesempatan ini Ibu sudah mewakili Bajnas membimbing kami, dan begitu juga kawan-kawan. Semoga amal baik antum, antuna dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Dan mohon maaf pula tentu apa yang kami lakukan hari ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Namun insya Allah dari lubuk hati yang paling dalam, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami sangat berbangga dan berbahagia dengan melihat kondisi hari ini yang diperlihatkan oleh adik-adik kami di luar sana untuk terus berkiprah demi kebaikan nusa, bangsa, dan agama. Terlepas dari apa yang kami sampaikan di awal, atas nama majelis pimpinan dan seluruh keluarga besar Pondok Modern As-Salam, kami tentu tidak hanya sebatas berharap, tetapi menjadi satu kewajiban kami untuk terus mendukung adik-adik kami dalam rangka menggapai cita-citanya, tidak saja di dalam, tetapi juga tentu di luar negeri. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari ini dalam hitungan kita tidak kurang 8 alumni kita yang sudah mendapatkan program beasiswa dari Bajnas. Terima kasih Ibu fasilitasnya. Dan terus kami memberikan motivasi kepada yang lain melalui Ustadz Dito yang hari ini terus berjuang bersama dengan Ustadz Diki untuk memberikan fasilitas yang terbaik bagi adik-adiknya untuk mendapatkan pendidikan yang tentu yang diharapkan oleh mereka. Selama kami mendapatkan informasi dan juga selama kami membimbing adik-adik kami, memang masih banyak sekali kekurangan. Tetapi dengan niat yang tulus, didasari atas kekuatan Allah, insya Allah mereka tidak hanya sebatas terpacu, tetapi betul-betul mereka mempersiapkan diri untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa ini. Maka kami juga mendukung sepenuh kekuatan yang kami miliki kepada Yayasan Santri Mengglobal yang menjadi fasilitator untuk keberlangsungan adik-adik kami bisa mengecam pendidikan di luar negeri, khususnya di Universitas Al-Bukhari. Sebagai bahan informasi, dengan tidak ada maksud mengedepankan ria, sejak kami beberapa saat ke belakang diberikan kesempatan untuk berkomunikasi dengan kawan-kawan yang ada di Eropa, di Inggris, Belanda, terus juga Polandia, dan begitu juga Prancis, terakhir di mana terakhir? Di Australia, begitu ya. Alhamdulillah responnya sangat positif. Tinggal memang bagaimana kita mengaktualisasikan kembali komunikasi itu dan mempersiapkan generasi yang bisa menyambutkan begitu fasilitas yang sudah dipersiapkan oleh mereka-mereka. Maka As-Salam bagian yang tidak bisa dipisahkan dari keberadaan negara ini, dan insya Allah juga menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan untuk kemajuan negara ini. Insya Allah kami akan mendukung sepenuh tenaga dan kami akan mempersiapkan generasi-generasi terbaik kami untuk menyambut program yang memang sudah digulirkan oleh Bajnas. Sekali lagi atas nama pribadi
dan atas nama majelis pimpinan seluruh rekan-rekan yang ada di lembaga ini, kami mengucapkan ribuan terima kasih dan mudah-mudahan tidak hanya sekarang nih Bu, besok, lusa kan begitu, kami mendapatkan kesempatan kuota yang lebih banyak lagi begitu. Ini bukan request nih Bu. Dan selanjutnya juga kami mohon doa, mudah-mudahan rekan-rekan kami yang sekarang berkiprah di luar, diketuai oleh Ustadz Dito, itu diberikan kemudahan untuk terus menggait dan membawa anak-anak kita, adik-adik beliau untuk mendapatkan fasilitas yang terbaik. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kami sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih atas segala fasilitas yang sudah diberikan kepada lembaga ini. Semangat terus, berjuang terus, dan tetaplah niat yang paling mendasar adalah apa yang kita lakukan semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khair ala kulli hal. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Kiai yang telah menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk dapat menghadiri acara kita pada malam hari ini. Terima kasih Ustaz. Lalu acara selanjutnya adalah screening video kegiatan santri Pondok Modern As-Salam Sukabumi. Mari kita lihat bersama-sama. Silakan.
Masya Allah, Barakallah. Seperti yang sudah kita saksikan bersama-sama betapa indahnya Pondok Modern As-Salam Sukabumi. Jadi sekaligus ikhtiar dan memperkenalkan Pondok Modern As-Salam bagi kakak-kakak semua yang memiliki adik, teman, atau saudara yang ingin memasukkan putrinya ke pondok, silahkan atau bisa langsung datang ke Pondok Modern As-Salam Sukabumi. Barakallah. Baik, untuk acara selanjutnya, acara akan dipandu oleh moderator kita, yaitu sudah bersama kita ya, ada Kak Dito Liv Pratama. Assalamualaikum Kak Aul. Waalaikumsalam Kak. Pak Kiai, Masya Allah. Ibu Sri Nur Hidayah. Bisa saya mulai lanjut Kak Aul? Bisa Kak, Alhamdulillah. Berarti ini Kak Dito sudah siap ya, sudah cerah sekali. Masya Allah. Barakallahu Deg-degan fikum. sebenarnya Kak Aul. Saya selalu bisa katakan yang paling membuat saya deg-degan itu kalau selalu menyiapkan acara buat pondok. Jadi nggak tahu auranya itu beda aja. Mungkin biasa ada acara dengan teman-teman di Santri Mengglobal dengan kantor, tapi ketika buat nyiapin buat pondok itu, saya dari sebelum maghrib itu sudah siap-siap mempersiapkan itu. Entah kenapa, tapi alhamdulillah ini bisa dimulai. Baik, terima kasih Kak Nur Aulia Fatimah yang sudah meluangkan waktu untuk menjadi MC pembuka di acara malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama salam takzim, salam hormat kami kepada seluruh Bapak pimpinan, khususnya Pondok Pesantren Modern As-Salam. Ada Pak Kiai Encep Hadiana SPDI MSI, ada Pak Kiai Haji Badrus Syamsi. Saya juga ingin menyampaikan salam takzim sebagaimana informasi yang juga saya dapatkan hari ini Pak Kiai kami, Pak Kiai Badru berulang tahun, Ibu Sri. Jadi ini mohon didoakan juga semoga Pak Kiai Badru selalu sehat, selalu dijaga oleh Yang Maha Kuasa, dan pasti juga diberikan tambahan kekuatan untuk terus mengawal pendidikan dan juga semua yang menjadi khadim khidmah di Pondok Pesantren As-Salam Sukabumi. Juga salam takzim kami pastinya kepada asatidzah wal ustazah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Semoga seluruh asatidzah wal ustazah selalu dalam keadaan sehat wal afiat. Juga salam hormat, salam takzim kami kepada Ibu Sri Nur Hidayah. Ini saya juga merasa bersyukur karena siang itu ketika kami konfirmasi melalui Mas Fadil, apakah Ibu Sri Nur Hidayah berkenan untuk hadir memberikan keynote speech untuk adik-adik yang ingin tahu lebih banyak tentang beasiswa Basnas. 5 menit langsung dikonfirm sama Ibu Sri. Insya Allah saya hadir. Wah, itu seperti ada kebahagiaan luar biasa. Ternyata kita masih menemukan sosok yang sangat pengayom luar biasa seperti Ibu Sri yang berkenan untuk memberikan update informasi terbaru dan juga memberikan kontribusi, dedikasi buat kemajuan pendidikan di Indonesia. Teman-teman semua yang berbahagia, sebelum nantinya kita akan mendengar melanjutkan ke sesi diskusi bersama pembicara kita pada malam hari ini, kita akan mendengarkan keynote speech yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Sri Nur Hidayah selaku Kepala Lembaga Beasiswa Basnas. Tapi ingin juga saya pastikan, salah satu alasan kenapa teman-teman Santri Mengglobal bersama Pondok Pesantren Modern As-Salam Sukabumi menyelenggarakan acara ini adalah kita juga mendasarkan pada semangat dan cita-cita kami, Ibu Sri dan semua Bapak Ibu Guru dan teman-teman. Kami juga bermimpi 2045 itu di masa Indonesia emas, 100 tahun kemerdekaan Indonesia, bangsa kita itu juga diwarnai dengan banyak kalangan santri. Mereka yang juga diberi kesempatan, Ibu, Ustadz, asatidzah semua untuk belajar ekonomi, belajar fisika, belajar kimia, belajar hukum di banyak kampus di negara manapun di dunia. Ada juga yang mungkin belajar ke Timur Tengah, tidak ada masalah. Lalu mereka pulang ke tanah air juga untuk memberikan kontribusi lebih banyak lagi buat tanah air. Kalau cita-cita kan boleh ya Bu, ya kita berharap semoga ini bagian dari ikhtiar karena masih ada beberapa puluh tahun lagi sampai 2045. Semoga kedepannya ya 2045 100 tahun Indonesia juga banyak nantinya diwarnai kalangan santri. Ada menterinya dulu dari pesantren A, ada menterinya dari pesantren B, tapi kayaknya semoga presidennya dari As-Salam nih Ustadz Encep. Kita nggak tahu akan gimana kedepannya. Bapak Ibu, teman-teman semua, alhamdulillah kita juga akan menyimak langsung pemaparan materi dari Ibu Sri Nur Hidayah.
insya Allah Ibu Sri akan memberikan informasi kepada kita sebenarnya apa sih yang menjadi landasan Basnas ini bekerja sama dengan Al-Bukhari Institute Malaysia. Apa visi misinya, apa selayang pandangnya, dan apa harapan ke depan untuk masyarakat Indonesia. Tanpa berpanjang kata, Ibu Sri Nur Hidayah selaku Kepala Lembaga Beasiswa Basnas, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Mas Dito. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Pak Kiai Encep Hadiana SPD MSI, pimpinan pesantren modern Asalam Sukabumi. Salam hormat, salam kenal Pak Kiai. Saya begitu kata Mas Fadil ini di Ponpes. Oh iya, saya selalu senang di Ponpes karena saya nggak pernah bukan anak Ponpes ya, dan saya merasa bahwa kalau di Ponpes itu pasti banyak keberkahan ya. Ya walaupun seperti kata Mas Dito tadi deg-degannya saya juga lebih dari Mas Dito kan Ponpes ya. Kemudian tadi yang hari ini milad ya Ustadz Badrut, tahniah Ustadz. Mudah-mudahan keberkahan di sepanjang usia. Kemudian juga Mas Diki Ramdhani ya SSI, Ketua Pengurus Yayasan Santri Mengglobal Nusantara. Lalu tentu ada Mas Dito dan Mbak Aul, dan tentu ada Mbak Ayu ya. Mbak Ayu ini sudah jadi keluarga besar kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh dijadikan co-host nggak ya buat share screen? Sudah bisa, Ibu. Oke, siap. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit saja, saya akan bercerita tentang kerjasama Basnas Al-Bukhari International University, yang tentu saja kami bahagia sekali, ini salah satu penerima manfaatnya ada di sini Mbak Ayu ya. Yang saya kira nanti Mbak Ayu akan menjadi narasumber utama dan akan menjadi teladan untuk inspirasi adik-adik ya. Al-Bukhari International University ini salah satu sebenarnya beasiswa kita di antara beasiswa lainnya ya. Beasiswa cendekia Basnas itu ada yang dalam negeri, ada yang luar negeri. Khusus yang luar negeri kami memang mengambil adik-adik yang lulusan SMA ya, ada 3, yaitu untuk Al-Bukhari International University. Kemudian yang kedua untuk Al-Azhar ya, dan yang ketiga adalah untuk Aligarh Muslim University di India ya, ada 3. Baik, tadi ketika Mas Dito bilang ini 2045 nih mau kayak apa ya, itu betul ya. Mungkin teman-teman ada yang pernah membaca buku Mas Bimo Sasongko ya, Pak Bimo. Mas Bimo ini adalah ketua Ikatan Alumni Habibie ya. Beliau itu selalu menggaungkan bagaimana program pengiriman generasi muda anak-anak bangsa tamatan SMA. Tamatan SMA untuk studi di berbagai negara maju dunia. Dulu Basnas awalnya belum ada nih anak-anak SMA yang kami berangkatkan. Namun kami belajar banyak, dan salah satu di catatan buku ini adalah bahwa kejayaan sebuah bangsa dimulai dari ilmu. Mengirimkan ribuan pelajar lulusan SMA ke negara dunia untuk memahami perbedaan budaya, cara hidup, bahasa, cara berpikir, mental, kemandirian. Nah, ini merupakan salah satu cara tercepat ya. Adik-adik mungkin tidak mengalami, tetapi kalau Pak Kiai Encep kayaknya masih muda. Kalau saya sudah jelita nih, udah jelang 50 tahun ya. Kalau yang usia saya ini mengalami ketika SMA, ada teman-teman kita yang memang direkrut oleh Pak Habibie ya. Jadi Pak Habibie itu sudah ngambil dari berbagai SMA, MA ya, SMK, anak-anak yang bagus. Kemudian begitu mereka lulus, mereka diberangkatkan semua ke luar negeri ya. Dan hari ini mereka sudah menjadi alumni-alumni. Nah, waktu itu saya belum paham memang. Di sekolah saya juga nggak banyak. Satu angkatan itu paling hanya 2-3 orang. Tetapi memang benar, ketika mengirimkan anak SMA kuliah di luar negeri itu, mereka masih muda, masih punya waktu banyak untuk belajar banyak hal, dan tentu saja kalau S1 kan rentangnya lama, tidak seperti S2, S3 yang lebih pendek rentang waktunya. Mereka akan banyak menyerap banyak hal,
Dan yang pasti mereka masih punya idealisme. Belum terganggu. Kalau kita mungkin, Pak Kiai mungkin hari ini sedang ngambil S3. Kalau kita kan sudah ada urusan-urusan keluarga. Ya Pak Kiai, nah itu. Ini berbeda sama anak-anak S1 nih. Anak-anak S1 ini lepas. Jadi mereka memang bisa menyerap banyak hal di sana ya. Nah, ini juga yang menjadi lecutan kita teman-teman. Ada penelitian selama 18 tahun ya dari Semeru University, dia meneliti 1.522 anak-anak dari tahun 2000 sampai 2014. Penelitiannya panjang nih longitudinal ya. Judul penelitiannya Effect of Growing Up Poor on Labor Market Outcome Evidence from Indonesia ya. Kata-katanya apa? Kata-katanya adalah bahwa kesimpulan yang didapat adalah bahwa anak-anak yang selama usia 8 sampai 17 tahun hidup di keluarga miskin, ketika mereka sudah bekerja ini, mereka itu pendapatannya 87% lebih rendah. 87% lebih rendah. Jauh banget kan bedanya ya. Meskipun kita akan bilang bagi kita pendapatan bukan yang utama, betul. Ya, dan saya meyakini bahwa kita memiliki keberkahan rezeki yang lain. Tetapi ini menjadi catatan penting, kenapa? Karena ternyata program-program seperti BLT, seperti Raskin itu nggak ada ininya, nggak ada manfaatnya, gitu ya. Jadi memang kita harus memastikan bagaimana poverty ini, kemiskinan ini harus kita putus. Seperti apa ini ya? Yang saya sedih ini ketika membaca ini, karena memang ini lama penelitiannya ya. Di ujungnya itu mereka sampaikan bahwa kalaupun ada anak-anak yang berhasil yang berasal dari anak-anak duafa, ini adalah eksepsional. Ini adalah pengecualian ya. Di sini dikasih contoh-contohnya ya, anak pemulung yang jadi lulusan terbaik di kampusnya, terus yang anak miskin yang jadi rektor, orang miskin yang jadi perwira TNI, anak tukang beca yang baru kemarin selesai. Ini adalah eksepsional. Artinya tidak semua seperti mereka. Ini pengecualian kecil sekali ini ya. Nah, lalu lembaga beasiswa Basnas bercakap-cakap ke sana kemari berdiskusi. Nah, kita teringat di tahun 2008 di pengukuhan guru besar, kebetulan ini non Islam ya, tapi ini dosen saya, Prof. Bernadette ini, dia itu berupaya meneliti terkait dengan Obama. Mungkinkah kita melahirkan Obama muda? Ya, waktu itu penelitian di sini. Ternyata penelitian dia itu intinya itu hanya 2. Jadi kan anak-anak itu ketika lulus SMA itu aktif dalam kegiatan kemahasiswaan dan upayakan mereka terekspos budaya lain. Nah, terekspos budaya lain. Tadi saya senang banget ketika Santri Mengglobal sampaikan mereka sudah ada di berbagai negara. Pak Kiai juga sampaikan ya, negara-negara mana saja, terakhir tadi Australia. Artinya Pak, ini terpenuhi nih. Ketika mereka terekspos pada budaya lain, anak-anak ini menjadi punya perspektif yang lebih kaya. Ya, selain memang harus ada 2 kualitas utama yang harus mereka miliki. Pertama, punya integritas. Kedua, menghargai martabat manusia serta mendahulukan kepentingan yang lebih besar. Saya kira integritas pasti jadi nilai utama lah kalau di Ponpes, nggak khawatir kita ya. Oke. Nah ini catatannya teman-teman. Karena itulah akhirnya Basnas ketika ada kesempatan bekerja sama dengan Al-Bukhari, ambil langsung ya. Ini saya kira yang menarik dari Al-Bukhari ini adalah bagaimana mereka itu bahkan mampu meminta Prof. Muhammad Yunus ya, yang merupakan penerima Nobel ya, bagi Mahmud Yunus ini bikin Grameen Bank ya, bank untuk orang miskin, tapi memang kebanyakan nasabahnya perempuan ya, dan ternyata ini berhasil ya. Jadi catatannya kalau Mahmud Yunus ini adalah perempuan lebih dipercaya ya untuk mengansur dan seterusnya ya. Nah ini diambil oleh beliau ya, dan kita juga melihat oh orangnya ternyata orang-orang yang memang bukan sembarangan ya, bukan sembarangan. Pak Abdul Aziz bin Tajuddin ini lama juga di Indonesia. Lama di Surabaya. Jadi beliau ini memang mengenal guru-guru besar kita, dan mereka juga ketika kita membaca, oh mereka ini bukan sembarangan. Jadi ketika nih ini lulusannya dari
Newcastle, ini dari Leeds, ini dari Lincoln University. Jadi memang mereka mengambil yang terbaik. Jadi meskipun kampus ini belum ada memang di daftarnya Dikti karena memang belum meluluskan. Tetapi kami meyakini Basnas ketika mau bekerja sama, Basnas melihat oh iya ini memang bagus ini kampus ya. Kemudian kita juga membaca bagaimana pemiliknya ya. Pemiliknya ini bagaimana seorang Muslim Malaysia ya. Dia filantropis nanti dan memang banyak sekali ininya usahanya ya. Tetapi yang paling penting ketika saya ke sana adalah yang selalu ditekankan adalah bagaimana kecintaan beliau kepada ibundanya. Bagaimana beliau selalu nurut kata ibunya. Jadi Al-Bukhari ini didirikan karena ibunya bilang, ayo dong kamu tuh ngembaliin dong apa yang sudah kamu dapat ke masyarakat. Dan kampus ini jadi penting ya. Dan yang lebih terharu lagi, Indonesia sangat banyak kesempatannya ya. Tahun ini sebenarnya Indonesia dikasih kesempatan 60. Tapi sampai kemarin yang daftar baru 25. Ya mudah-mudahan dari Asalam nih setelah mendengar ini dari Yayasan Santri Global jadi banyak nih yang daftar ya. Oke. Ini menarik sekali bagi kita ya, apalagi mereka juga menawarkan program-program yang jurusannya nantilah boleh tanya ke Ayu ya. Jurusan-jurusannya juga sangat baik ya. Kita juga melihat metode pembelajarannya, oh ternyata memang ketika orang ngomongin kampus merdeka di Indonesia hari ini, mereka sudah bersiap-siap lakukan itu. Dan mereka nggak ada masalah karena yang punya konglomerat. Jadi ya udah tinggal di tempat-tempat dia aja, tinggal ditunjuk-tunjuk aja ya. Saya ketika ke sana sudah diperlihatkan untuk jurusan pendidikan misalnya karena mereka punya sekolah internasional dan anak-anak bisa belajar di sana. Saya bilang, oh iya jadi enak sekali lah untuk praktiknya ya. Ini kurikulumnya ya. Bagaimana mereka memastikan bahwa begitu TOEFL-nya mencapai 550, tapi belum segini ya nggak apa-apa. Nanti pokoknya tanya deh sama Kak Ayu ya. Intinya bisa lulus dalam waktu 3 tahun ya. Nah ini ya PKL-nya, industrial training-nya dilakukan di jaringan perusahaan atau lembaga yang memang sudah jelas ya. Dan ini kampusnya ya. Saya belum pernah ke Palestina, tapi ketika mereka memperlihatkan di sini, mereka lihat sampaikan bahwa ini sama dengan yang di Palestina. Ini adalah perpustakaannya ya, ini jantungnya ya. Setiap nantilah Mbak Ayu lah yang banyak ceritalah yang memang sudah tinggal di sana ya. Seperti apa dia memang pemiliknya ini, beliau ini memang mendedikasikan ini untuk umat ya. Saya juga agak terharu ketika saya tanya kenapa ya orang Indonesia yang banyak. Ya mungkin mereka juga menyadari kalau tetangganya, negeri jirannya bermasalah, tentu akan berekses sama mereka ya. Ya. Ini foto-fotonya, nanti Mbak Ayu lebih inilah setiap kamar, bagaimana internetnya gratis ya. Anak-anak tuh nggak pernah masalah ya yang di sana ya internetnya ya. Malah kita yang sering masalah ya. Indonesia ke. Ini adik-adik kita hari ini ya. Saya selalu menyampaikan foto sebelum COVID-19 ya, karena orang-orang ini kok begini-gini, oh enggak, ini sebelum COVID. Kita selalu ini kok 5M ya. Baik, ini teman-teman, terima kasih sekali lagi Yayasan Santri Mengglobal ya, Pondok Modern Asalam yang sudah memberi kesempatan kita untuk berbincang hari ini. Dan kami meyakini mudah-mudahan nanti adik-adik ikuti terus IG kita, ikuti terus Facebook kita, lihat website kita, lihat info-info kita. Pastikan bahwa teman-teman akan menjadi bagian dari keluarga besar Basnas, bagian dari gerakan zakat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini terima kasih penjelasan yang luar biasa dari Bu Sri Nur Hidayah. Sebenarnya gini Bu, kita mendengar Ibu bicara gitu, kita jadi dapat bocoran Bu. Ada sekitar 65 kuota, berarti setengahnya insya Allah buat peserta webinar hari ini dan santri Asalam berarti ya insya Allah ya. Tapi alhamdulillah materi yang Ibu sampaikan ini luar biasa. Ibu Sri Nur Hidayah tadi menyampaikan banyak paparan menarik luar biasa. Ternyata visi misinya juga dilatar belakangi dengan semangat pengabdian, semangat keumatan, dan juga ini semuanya pastinya juga diajarkan dan sejalan dengan prinsip-prinsip yang juga kita selalu pegang berdasarkan panca jiwa pondok kalau kita di pesantren itu. Makanya tadi ketika saya katakan
prinsip yang kita kedepankan di pesantren itu adalah ya selain kita diberikan ilmu secara akademik, tapi juga diajarkan untuk senantiasa menjaga soal etika dan akhlak. Al-adabu fauqal ilmi, bahasa-bahasa pesantrennya gitu. Adab itu ada di atas segalanya daripada ilmu pengetahuan. Dan ini semoga menjadi keberkahan buat kita semua. Teman-teman semua, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan webinar malam hari ini, tadi kami juga sudah kirimkan buklet dari program beasiswa Cendekia Basnas yang insya Allah kalau nggak salah itu akan deadline-nya itu 21 Juli, which is 4 hari lagi. Wah, ini sebenarnya kesempatannya sebentar lagi, adik-adik, teman-teman, kalau pengen daftar, ayo segera dipersiapkan. Bukletnya sudah kita kirimkan, apa saja persyaratannya bisa segera langsung dipersiapkan, dan kami juga merequest satu hal. Jangan lupa untuk juga merekam keseruan acara ini dengan cara bikin katakan Insta Story. Nanti juga jangan lupa tag Lembaga Beasiswa Basnas dan juga Santri Mengglobal, Pondok Pesantren Modern Asalam Putri dan Asalam Putra, atau mungkin kalau kenal dengan Instagramnya Bu Sri Nur Hidayah langsung atau Mbak Ayu Rahmi, kira-kira seperti itu. Karena nanti kita juga akan memulai sesi pada malam hari ini. Kita akan ngobrol lanjut dengan Mbak Ayu Rahmi yang merupakan salah satu awardee penerima beasiswa Basnas. Kak Ayu ini merupakan salah satu alumnus dari Pondok Pesantren Modern Asalam Sukabumi. Alhamdulillah juga menjadi salah satu kader dan juga menjadi salah satu santriwati yang diberikan kesempatan, benefit, manfaat mendapatkan kesempatan belajar di luar negeri. Tapi sebelum saya memulai memberikan kesempatan Mbak Ayu berbicara, saya pengen perlihatkan dulu nih video Mbak Ayu selama kurang lebih 0,35 detik. Nah, kita kenal dulu Mbak Ayu itu yang mana sih sebenarnya? Oke, ya sudah terlihat semuanya ya. Ya, 1, 2, 3. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Ayu Rahmi Atifah, alumnus ke-19 Pondok Modern Asalam Putri. Alhamdulillah, saya sedang berada di Malaysia untuk mengikuti program beasiswa dari Basnas untuk berkuliah di Al-Bukhari International University. Saya mengambil jurusan Business Administration. Ayo adik-adik sekalian, tetap semangat dalam meraih ilmu dan pendidikan. Gunakan waktu sebaik mungkin untuk belajar dan mencari pengalaman sebanyak-banyaknya. Saya bangga menjadi santri Pondok Modern Asalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu ada kata-kata yang keluar, saya bangga menjadi santri Pondok Modern Asalam. Dan itu bukan bohong ya teman-teman peserta semua. Kalau Kak Ayu itu benar-benar ada di Al-Bukhari. Tadi fotonya sama persis seperti yang Ibu Sri perlihatkan. Baik teman-teman, semua tanpa berpanjang kata, saya akan berikan kesempatan buat Kak Ayu menjelaskan kurang lebih selama 25-30 menit ke depan. Sebelum nantinya kita akan lanjutkan ke sesi tanya-jawab. Saya juga berharap teman-teman semua kalau ada pertanyaan bisa langsung mulai bertanya, kirimkan pertanyaan di kolom chat. Karena ini masih ada Ibu Sri, takutnya nanti pertanyaan yang nggak bisa dijawab oleh Kak Ayu, mungkin bisa dijawab langsung oleh Ibu Sri Nur Hidayah. Oke, Kak Ayu, time and floor is yours. Halo Kak, halo semuanya. Ini izin share screen ya. Okay, but Ayu, can I start talking with you in English? I know that you are studying in Malaysia with English. So please also share with us how was your academic experiences during your study in Al-Bukhari International Institute Malaysia? Please start by answering my question first, Ayu. Okay, firstly, I want to say that it is very wonderful that I can get the chance to study here with a lot of friends from different countries. It's really wonderful for me. It can give me so many experiences. Even I can change with them, share with them any culture. I can know about their countries and extra and also like that, something like that. Yeah. Menarik. Kalau orang-orang yang biasa belajar di luar negeri akan selalu ada kata-kata something like that, and bahasanya sangat ini familiar. Oke, Kak Ayu, silakan dilanjutkan. Mohon maaf, tadi hanya sekedar ini saja ya, Taslia. Silakan. Oke, it's okay. Oke, izin share screen-nya. Sebentar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke,
Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Sri Nur Hidayah, SHMSI yang telah hadir di sini. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi ya Ibu di sini. Juga terima kasih kepada Bapak Pimpinan Pondok Modern As-Salam, Kiai Encep Hadiana, SPDI MSI, juga kepada Asatiza, wal Ustazah semua yang hadir di sini. Alhamdulillah Rahmi sangat senang semua bisa hadir di sini, bikin tambah semangat gitu. Tapi jadi deg-degan juga ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya. Jadi, terima kasih juga kepada tim Santrimung Global udah kasih Rahmi kesempatan untuk sharing ya sama teman-teman semua. Ini nyantai aja kan ya? Santai aja Kak Ayu. Iya, sharing sama teman-teman semua tentang beasiswa Cendekia Basnas Al-Bukhari International University 2021 yang sedang dibuka kali ini. Nah, pertama-tama Rahmi mau kenalan dulu nih. Get to know me. Kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu. Oke, manggilnya apa nih? Kakak aja ya, biar enak sedikit. Buat adik-adik semuanya yang mau daftar nanti jadi enak. Nih, oke, nama kakak Siti Ayu Rahmi Latifah. Kalian bisa manggil, teman-teman bisa manggil Kak Ayu, Kak Rahmi. Biasanya Kak Rahmi juga nggak apa-apa, Kak Ayu juga nggak apa-apa. Kakak lahir di Cianjur tanggal 1 Juni tahun 2000, sekarang umurnya 21 tahun. Nah, kakak sekarang kuliah di Al-Bukhari International University Malaysia. Kakak penerima manfaat lembaga beasiswa Basnas dan sekarang ngambil jurusan Bachelor of Media and Communication. Nah, kakak juga aktif di beberapa organisasi dan klub di kampus. Udah kakak step di sana tuh. Ada yang pertama itu Persatuan Pelajar Indonesia Malaysia, kakak aktif di Divisi Sosial Masyarakat, kakak jadi bendahara divisi, juga di Persatuan Pelajar Indonesia Malaysia, PPI Al-Bukhari International University, itu PPI kampus ya. Nah, kakak aktif jadi wakil bendahara umum, dan ada di EAU Media Club, kakak jadi media officer-nya. Nah, kalian yang mau nanya-nanya lebih lanjut, kalian bisa follow ya Instagram-nya di @rchmxx_. Bisa follow ya. Nah, itu sekilas tentang kakak. Kita bisa lanjut ke selanjutnya, itu tentang beasiswa Cendekia Basnas Al-Bukhari International University 2021. Nah, apa sih beasiswa Cendekia Basnas itu? Banyak yang nanya nih sebelumnya. Bahkan dari hari-hari sebelumnya itu udah banyak yang WhatsApp. Minta dikasih tahu, Kak, kapan sih beasiswa Cendekia Basnas buka lagi? Teman-teman ini kakak yakin yang pada hadir di sini itu semua pada excited, apalagi pas beasiswa ini dibuka. Nah, jadi kakak bakal kasih sedikit briefing apa sih beasiswa Cendekia Basnas Al-Bukhari itu. Nah, beasiswa Cendekia Basnas Al-Bukhari itu beasiswa yang diadain sama lembaga beasiswa Basnas. Nah, beasiswa ini itu diperuntukkan bagi pelajar-pelajar lulusan SMA, SMK, MA, atau sederajat. Kalian-kalian yang dari pondok pesantren baru lulus MA, itu kalian bisa banget nih ikutan. Dan kalian berasal dari keluarga kurang mampu atau miskin, nah kalian bisa menempuh pendidikan tinggi sarjana di Al-Bukhari International University. Gitu. Nah, gimana sih skemanya? Jadi, beasiswa Cendekia Basnas Al-Bukhari International University itu ngadain beasiswa untuk jenjang pendidikan sarjana ya, S1, dengan durasi maksimalnya 4 tahun. Jadi, di Malaysia ini kan kuliahnya 3 tahun. Nah, biasanya kita itu ada program pre-undergraduate. Jadi, kita ada 1 tahun program sebelum masuk ke sarjana. Jadinya kita pas 4 tahun, kayak gitu. Nah, beasiswa ini juga terbuka untuk seluruh lulusan SMA, SMK, atau MA sederajat yang melanjutkan pendidikan tinggi di EAU dan harus melengkapi seluruh persyaratan serta seluruh rangkaian seleksinya. Nah, pendaftar BCB EAU ini wajib juga mendaftarkan diri terlebih dahulu dan juga ikut seluruh rangkaian seleksinya, ikut wawancara, seleksi berkas, wawancara. Habis lulus baru boleh mendaftarkan langsung ke kampus gitu dengan arahan dari lembaga beasiswa Basnasnya sendiri. Nah, selain itu pendaftar juga boleh memilih program studi yang tersedia di Al-Bukhari International University. Nah, banyak juga nih teman-teman yang nanya tuh dari kemarin-kemarin, Kak, bedanya apa sih jurusan ini sama ini? Kak, fakultas apa sih yang ada yang buka di Al-Bukhari ini?
Nah, kakak bakal kasih tahu nih ya. Jadi sekarang ini yang available di kampus Al-Ghumari International University ada 3 fakultas. Yang pertama itu ada School of Business and Social Science, yang kedua ada School of Education and Human Science, yang ketiga ada School of Computing and Informatics. Nah, masing-masing ini ada jurusan-jurusannya. Di bisnis ada 3 jurusan. Yang pertama itu ada Bachelor of Business Administration, yang kedua ada Bachelor of Business Administration in Marketing, yang ketiga ada Bachelor of Business Administration in Human Resource Management. Nah, jadi banyak juga yang nanya. Sebenarnya banyak sekali pertanyaan yang masuk gitu. Nah, kakak bakal jelasin sedikit-sedikit sekarang ya. Jadi, bedanya apa sih, Kak? Bachelor of Business Administration sama yang nggak ada marketingnya sama yang ada marketingnya gitu. Apa sih bedanya? Jadi, kalau business administration aja berarti dia bakal secara umum. Dia bakal secara umum tentang bisnis administrasi secara umum, mempelajari bisnis administrasi. Nah, kalau yang marketing, nanti dia akan berfokus kepada promoting, kepada marketing. Begitu juga yang HRM, nanti dia bakal berfokus ke Human Resource Management, kayak gitu. Nah, kalau yang School of Education and Human Science, ini ada 3, Bachelor of Elementary Education. Ini sama kayak Elementary Education, berarti SD, sama kayak PGSD, kayak gitu. Ini kan pendidikan, sarjana pendidikan elementary school gitu. Nah, terus yang Bachelor in Early Childhood Education. Ini itu kayak Early Childhood berarti PAUD, jadi sama kayak PG PAUD gitu. Itu bedanya ya. Nah, ada juga Bachelor of Media and Communication. Bachelor of Media and Communication ini nanti kebetulan kakak di sini ya, duduk di sini belajar di Media and Communication, nanti kita belajar kayak PR, Public Relation. Atau juga kita belajar nanti kita punya studio, nanti kita belajar ke studio. Kita belajar bikin film, kita belajar ngebangun YouTube channel, kita belajar syuting, kayak gitu. Kita belajar, selain itu kita belajar nulis berita, menyiarkan berita, dan yang lain-lain. Seru deh pokoknya. Terus yang terakhir ada School of Computing and Informatics. Itu ada 1 jurusan, yaitu Bachelor of Computer Science. Dimana kalau kita sebut itu bisa kayak IT. Jadinya kita belajar tentang komputer, tentang coding yang kayak gitu, semua ada di Bachelor of Computer Science. Gitu. Ini nih cukup menantang ya, Bachelor of Computer Science ini. Nah, selanjutnya mungkin kakak akan jelasin fasilitas beasiswa yang diberikan. Oh, sebelumnya kakak bakal liatin posternya lagi nih. Nah, jadi di poster ini kita sudah bisa lihat ya, semua persyaratan yang dibutuhkan, cara daftar, dokumen yang harus disiapin, terus fasilitas beasiswa, sebenarnya udah lengkap banget ada di poster ini. Tinggal kita gimana caranya kita bisa mengerti semuanya, kita baca satu persatu dengan teliti, nanti baru deh kita siapkan, kita mendaftar dengan hati-hati gitu. Nah, mungkin ada juga nih beberapa pertanyaan dari poster ini, kakak akan berikan sedikit yang mungkin udah masuk pertanyaannya dari kemarin-kemarin, kayak, Kak, bisa nggak sih kalau kita nggak punya sertifikat TOEFL atau sertifikat IELTS, kita bisa daftar? Nih, kakak kasih tahu ya, jadi sebenarnya sesuai persyaratan yang ada di poster ini, kita harus memiliki sertifikat TOEFL dengan skor minimal 500 atau sertifikat IELTS dengan skor minimal 5.0. Jadi, nah, lembaga beasiswa Basnas ini sudah memberikan keringanan juga, jadi kita boleh pakai sertifikat TOEFL prediction atau IELTS prediction kita. Nah, gimana sih caranya punya sertifikat prediction-nya itu? Nah, kita juga bisa nih, tadi kakak lihat udah di-share di grupnya, jadi Santri Mengglobal ini udah nyediain juga fasilitas untuk kalian bisa tes TOEFL prediction atau kayak gitu ya. Kalian bisa lihat di sana, nanti kalian bisa ikut kalau kalian belum punya tes TOEFL-nya. Kayak gitu. Terus, rekomendasi tokoh masyarakat itu dari siapa sih, Kak? Nah, rekomendasi tokoh masyarakat itu bisa kita dapatkan dari lurah, dari RT, atau dari Bapak Pimpinan Pondok Modern As-Salam juga bisa, kayak gitu ya. Terus, mungkin itu pertanyaan-pertanyaan yang biasa ditanyakan. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, kalian boleh tanyain di kolom ini aja ya, chat ya. Terus, kakak sekarang mau kasih tahu fasilitas beasiswa apa aja sih yang bakal diterima. Nah, jadi fasilitas beasiswa yang bakal kita terima itu ada 2. Yang pertama, beasiswa yang dikasih sama lembaga beasiswa Basnas.
Yang kedua, beasiswa yang dikasih sama Yayasan Al-Bukhari. Nah, beasiswa-beasiswa itu meliputi hal-hal yang ada di slide ini. Yang pertama, beasiswa yang dari Basnas. Itu kita bakal di-provide pembuatan paspor. Terus kita juga bakal di-provide biaya pendaftaran awal ke Al-Bukhari. Kita juga bakal di-provide biaya jaminan. Biaya jaminan itu kayak kita kuliah di sini, akan ada jaminannya. Nah, biaya itu biaya yang menjadi tanggungan lembaga beasiswa Basnas nantinya. Jadi kita nggak usah bayar. Gitu. Nah, yang keempat ada biaya MGS, yang kelima ada biaya pembuatan visa, terus ada tiket keberangkatan pertama ke Al-Bukhari, dan biaya tes swab dan PCR. Selanjutnya ada juga beasiswa yang dikasih sama Yayasan Al-Bukhari. Yang pertama itu ada studi bebas biaya. Nah, studi bebas biaya itu benar-benar bebas biaya. Dari awal kita duduk, belajar, sampai akhirnya nanti kita lulus, graduation, kita bakal dapat studi bebas biaya. Kayak kita tuh nggak bayar UKT sama sekali, kita tuh nggak bayar semesteran sama sekali. Kita bener-bener free di sini, belajar yang sungguh-sungguh kayak gitu. Nah, ada juga kita uang saku sama makan bulanan, uang saku atau makan bulanan. Jadi nanti kita bakal dapat uang saku setiap bulannya yang bakal kita beliin untuk makanan-makanan kita selama sebulan kayak gitu. Itu juga udah sangat cukup banget loh beasiswa yang dikasihnya itu. Bahkan kita juga bisa beli keperluan lain kayak esensial yang lain yang kayak sabun-sabunan yang kayak gitu. Terus juga kita bisa nabung, soalnya banyak banget itu yang dikasihnya. Nah, selain itu kita juga dapat akomodasi tempat tinggal. Kayak kakak nih sekarang, kakak duduk di hostel, di asrama. Nah, itu juga gratis, semua di-provide sama Yayasan Al-Bukhari. Nah, kita tinggal di hostel, perlu diketahui ya, kita tinggal di hostel itu di asrama, bareng-bareng sama semuanya, kita misah, ada hostel cewek, ada hostel cowok, dan kita aman di sini, semua dijagain sama security, jadi kita nggak perlu takut. Kita internet udah dikasih, kasur udah dikasih, lemari besar, air banyak, pokoknya semuanya udah tinggal kita belajar sungguh-sungguh aja. Selain itu, beasiswa yang dikasih juga ada karantina saat kedatangan. Nah, teman-teman tahu nggak sih karantina saat kedatangan ke Malaysia itu bener-bener mahal harganya. Kayak udah kayak mau beli motor gitu. Nah, kita udah di-provide nih sama Yayasan Al-Bukhari. Di saat nanti kita lulus, kita bakal dikarantina, bakal datang ke Malaysia, bakal dikarantina, nanti kita nggak usah bayar apa-apa, udah di-provide sama Yayasan Al-Bukhari gitu. Terus selanjutnya ada tes swab dan juga tes PCR. Wah, kalau dilihat-lihat kayak banyak banget nggak sih ini beasiswa yang dikasihnya tuh. Jadi bener-bener kita kalau mau daftar ini bener-bener harus niat, sungguh-sungguh niat untuk bantuin orang tua kita. Lihat, bahkan kakak sendiri ngerasa kalau semenjak kakak datang ke sini, kakak tuh nggak ngeluarin uang sepeser pun untuk belajar di sini tuh. Bener-bener kayak semua bebas, tinggal kitanya mau belajar sungguh-sungguh kayak gitu. Nah, itulah beasiswa-beasiswa yang bakal diterima sama kita. Nah, selain itu, lanjut kakak mau jelasin tentang tips and triknya. Nih, sangat penting. Kalian catat ya tips and trik ini, karena ini benar-benar penting. Jadi kakak udah bagi dua di sini. Yang pertama ada tips and trik pendaftaran dan persiapan berkas. Yang kedua ada tips and trik saat wawancara. Kita bahas dulu yang pertama ya, yang sebelah kiri. Ada tips and trik persiapan berkas. Yang pertama itu, Yang pertama itu ada kuatkan niat, bulatkan tekad. Jadi kita mau ikut beasiswa ke luar negeri. Kita harus niatkan sungguh-sungguh untuk apa sih kita mau beasiswa ke luar negeri itu? Kita mau main-main kah ke luar negeri atau mau apa? Kita harus niatkan dengan benar-benar bulatkan tekad kita. Kita pengen bantuin orang tua kita, biar orang tua kita ringan gitu, karena harus nyekolahin adik-adik kita. Kita juga mau beasiswa ke luar negeri biar bisa nambah ilmu, biar bisa nambah relasi dengan orang-orang satu dunia kayak gitu. Kita harus bulatin bismillah kayak gitu untuk banggain orang tua kita, untuk banggain orang-orang di sekitar kita. Yang pertama itu yang paling penting. Karena kalau kita udah kuat niat kita, udah bulat tekad kita, kayak kita mau ngejalanin semua prosesnya nanti bakal sungguh-sungguh, bakal maksimal ngelakuin semuanya kayak gitu ya. Nah, itulah yang pertama, kuatkan niat. Bismillah, lillah, semuanya karena Allah.
gitu. Yang kedua itu ada baca semua persyaratan dengan teliti. Tadi kakak udah liatin ya posternya, itu udah lengkap banget di sana, dan juga ada juga udah dikasihkan di sana bukletnya. Di sana juga udah tertera dengan jelas semuanya, kita tinggal baca dengan teliti, jangan sampai ada yang kelewat. Karena sayang sekali kalau ada yang kelewat itu bisa fatal. Kita harus lengkapin semuanya, bener-bener lihat, persiapin apakah semua udah lengkap. Kalau udah lengkap, bikin ini nih, poin yang ketiga. Bikin checklist persiapan berkas. Nah, kenapa sih bikin checklist itu penting? Karena kayak yang tadi kakak bilang, kalau ada satu yang ketinggalan itu bisa jadi pertimbangan loh nantinya buat penyeleksi, buat ngelulusin kalian di beasiswa ini. Jadi kalian harus benar-benar baca persyaratannya, siapin satu persatu berkasnya, dan buat checklist. Jadinya nanti nggak ada yang ketinggalan sama sekali kayak gitu. Terus yang keempat itu pastikan semua berkas masih berlaku dan asli. Kalian misalnya kalau ngumpulin KTP, pastikan KTP-nya masih berlaku. Kalau ngumpulin kartu keluarga, pastikan kartu keluarganya masih berlaku. Nah, pastikan juga kartu keluarga itu yang terbaru gitu, yang masih berlaku gitu. Dan itu tuh asli semuanya. Jangan sampai nantinya menjadi suatu permasalahan gitu. Jadi harus disiapin dari awal ya gitu. Nah, selanjutnya yang kelima ada recheck sebelum berkas benar-benar dikumpulkan. Nah, kayak yang tadi kakak bilang, kakak tuh sampai dulu tuh ya ngebuat checklist itu sampai berkali-kali. Karena pas persiapan kakak buat checklist, ada nggak sih gitu berkas-berkasnya. Terus pas pengumpulan buat lagi checklist, udah bener-bener belum ya disusunnya, kayak gitu. Pokoknya jangan bosan-bosan buat checklist. Kita juga cek lagi, ini udah bener-bener apa belum berkas-berkas yang mau dikumpulkannya. Jangan sampai ada yang ketinggalan, jangan sampai ada yang salah gitu. Jadi harus dicek bener-bener. Itu juga nanti ngelihat keseriusan kita loh dalam mengikuti beasiswa ini, kita tuh serius nggak sih gitu. Kalau kita ceknya bener-bener nggak acak-acakan, nanti berkasnya kan bisa jadi nilai plus juga. Selain itu, ada tips and trick wawancara. Nah, kalau tips and trick wawancara, ini yang pertama, itu sebelum hari H, kamu bisa latihan wawancara. Gimana sih, Kak, latihan wawancara itu? Jadi, latihan wawancara itu kamu bisa bikin list prediksi soal-soal yang mungkin akan keluar saat nanti wawancara. Kamu juga bisa mempersiapkan semua jawabannya, dan nanti kamu latihan di depan cermin kayak gitu. Kakak juga dulu ngelakuin hal itu kok. Kakak latihan berhari-hari sebelum wawancara dimulai. Nah, itu tuh bisa membuat kamu semakin siap nanti pas kamu di hari wawancara itu. Nah, itu tuh penting karena pertanyaan-pertanyaan yang nantinya dilontarkan sama si pewawancara itu nggak akan jauh. Kakak yakin nggak akan jauh dari apa yang kamu ekspektasikan, dari apa-apa yang kamu siapkan, kamu list kayak gitu. Nanti kamu tuh ngejawabnya semakin siap, kamu semakin meyakinkan gitu, meyakinkan si pewawancaranya kayak gitu. Nah, yang kedua ada pastikan kamu membawa semua dokumen yang diperlukan. Jadi kan kalau sekarang interviewnya online ya, mungkin kalian bisa siapin satu folder di mana semua dokumen yang diperlukan itu sudah rapi ada di sana gitu. Jadi di saat ditanya nantinya kamu bisa tunjukin, di saat nanti ada yang kurang jelas, nanti kamu bisa tunjukin buktinya kayak gimana, kamu jelasin kayak gitu. Kalau dulu kakak kan nggak online, kakak ke Jakarta interviewnya, jadi kakak bawa semua dalam satu file, dalam satu tempat, semua berkasnya kakak checklistin lagi, apakah dibawa semua, pokoknya kakak make sure semua nggak ada yang ketinggalan, kayak gitu. Kamu juga harus pastiin ya, semua dokumen tuh ada di samping kamu pas wawancara itu, kayak gitu. Terus selanjutnya, percaya diri. Ya, of course, kalau kita lagi ada di wawancara itu, kita harus percaya diri. Selain percaya diri juga harus relax gitu ya pas wawancara. Karena kenapa? Semakin kita percaya diri, semakin jawaban-jawaban yang kita lontarkan itu meyakinkan interviewer untuk menerima kita kayak gitu. Kita harus relax aja, menjawab dengan jujur, sesuai sama keadaan, dan percaya diri kalau kita tuh pantas menerima beasiswa itu. Yang keempat ada perlihatkan prestasi dan kelebihan kamu. Nah, gimana sih Kak caranya memperlihatkan prestasi kita dan kelebihan kita saat interview?
Nah, kakak punya tips, ini penting banget. Kayak kalau kamu punya kelebihan, satu kelebihan misalnya kakak kasih contoh, kamu bisa menggambar, kamu bisa nge-sketch, kamu bisa bikin typography misalnya. Kamu kasih lihat tuh pas interview. Kamu kasih lihat, kamu kasih kertas kayak gini, buktiin semua mana sketchbook kamu, kasih tunjukin kayak gitu. Itu menjadi nilai plus loh nantinya bagi interviewer buat ngasih kamu poin lebih biar kamu bisa lulus ke Al-Bukhari International University kayak gitu. Jadi nggak cuma diomongin tapi dibuktiin juga. Kayak kalau kamu pinter ngedit video, bikin film, bikin sinematik kayak gitu, konten YouTube, kamu liatin nih project saya kayak gitu. Nah, yang kelima itu ada doa dan restu orang tua. Ini last but not least. Terakhir, tapi yang paling penting juga di antara semuanya. Karena restu orang tua itu penting ya di setiap kita langkah, step-step mau ngapain pun itu, kayak mau daftar beasiswa, mau ngapain pun itu, kita harus ada restu orang tua dan doa juga. Kita misalnya ada kesulitan nih, kan kadang suka ada kesulitan, orang tua takut kalau kita kuliah di luar negeri, takut kenapa-napa. Kita kalau punya niat yang bagus, kita punya tekad yang bulat, kita bisa yakinin mereka kalau kita tuh keluar negeri untuk menimba ilmu, nantinya juga membanggakan mereka dan membanggakan masa depan kita sendiri juga gitu, kayak gitu. Ya, jadi kalian juga bisa yakinin kalau kita tuh untuk membanggakan mereka juga gitu. Itulah tips and triknya. Kita next aja ya langsung ya. Nah, yang selanjutnya itu ada suka duka. Apa sih, Kak, yang dirasain selama proses pendaftaran sampai akhirnya Kakak bisa lolos nih di Al-Bukhari International University? Yang pertama, suka dukanya itu waktu pendaftaran, ini tuh pendaftaran pertama Kakak untuk daftar beasiswa ke luar negeri. Jadi Kakak sedikit gitu tahu soal ini, soal itu. Kakak tuh nggak banyak tahu gitu. Kayak harus kemana sih Kakak nerjemahin file-file yang penting itu gitu. Harus kemana sih Kakak bikin TOEFL kayak gitu-gitu. Nah, itu tuh menjadi satu kesulitan. Mungkin adik-adik, teman-teman semua juga ada yang mengalami kesulitan di sini. Kan dulu kakak alhamdulillahnya dibimbing juga sama ustadz-ustadz yang ada di Asalam ini. Ada Ustadz Dito juga, ada Ustadz Adon juga. Semua membimbing kakak, alhamdulillahnya sampai kakak bisa duduk sekarang di sini. Sampai dulu tuh beliau bener-bener ngasih tahu, ngebimbing setiap stepnya, Rami kayak gini, Rami kayak gitu. Alhamdulillahnya. Meskipun ini beasiswa pertama yang kakak daftar ke luar negeri, alhamdulillah sampai kakak bisa lulus di sini gitu. Masya Allah banget. Beliau membimbing Rami sabar banget juga gitu. Dulu tuh tahapannya bener-bener mantap, menantang gitu. Makasih ya Ustadz, ya Allah, bener-bener Rami gak bisa berhenti berterima kasih, ribuan terima kasih. Terima kasih buat antum semua. Terus yang kedua, itu kakak menjadi BCW angkatan pertama kan. Jadi kebingungan di sini tuh muncul waktu kakak mau nanya-nanya berkas ini tuh kayak gimana maksudnya, berkas itu tuh kayak gimana maksudnya. Kan kalau sekarang teman-teman bisa nanya ini ke senior-senior angkatan 1 atau angkatan 2, Kak ini maksud berkas ini apa sih? Tolong dijelasin dong. Kak punya contoh ini enggak gitu. Kalian bisa nanya kayak gitu. Dulu kita angkatan pertama kita kayak bingung gitu loh mau nanya kemana. Nah, akhirnya kita nanyain ke kakak Basnasnya dan kakak Basnas jelasin. Terus habis itu kita sharing, kata kakaknya kayak gini, berkas yang ini, kayak gitu. Itu suka dukanya bener-bener dapet banget gitu. Kita tuh bingung gitu. Nah, terus yang selanjutnya itu dari situ kan kita sering sharing gitu kan, kayak gimana berkas-berkasnya. Sampai akhirnya tuh kita tuh temenan deket, meskipun kita tuh itu tuh belum tentu sama-sama semuanya lolos gitu. Masih persiapan berkas gitu. Kita tuh masih mau ke tahap wawancara gitu. Akhirnya kakak kenalan sama ini, kenalan sama itu, sampai akhirnya punya teman di seluruh Indonesia. Kakak punya teman dari Sumatera, kakak punya teman dari Sulawesi, kakak punya teman dari Kalimantan, semuanya kakak punya gitu. Itu berkesan banget karena sebelumnya kan meskipun kakak punya beberapa teman dari Sumatera kayak gitu, sekarang nambah relasi lagi gitu. Kayak gitu. Terus selanjutnya itu kakak sangat menikmati proses panjang sampai kakak bisa duduk di Al-Bukhari International University ini. Pertama nih, perlu diketahui kayak
kalau pembuatan visa ke Malaysia itu sangat-sangat memakan waktu yang cukup lama. Apalagi di situasi kayak gini kayaknya lebih lama lagi deh daripada dulu. Nah, dulu tuh sampai kakak berbulan-bulan nunggu kayak berangkat nggak ya ini kapan sih berangkatnya. Alhamdulillah setelah dinikmati semua proses panjang, asal kita sabar dan kita yakin, niat kita bulatkan, doa kita nggak berhenti, alhamdulillah kakak bisa berangkat tuh. Kakak berangkat November, 28 November 2019 sampai sekarang alhamdulillah bisa di Al-Bukhari International University ini. Itu suka duka selama proses pendaftaran sampai akhirnya bisa lolos. Kalian harus sabar aja. Insya Allah sekarang prosesnya cepat. Kalian harus take notes juga nih ininya. Apa namanya? Si timeline-nya. Kita kan ada 4 hari lagi nih untuk ke hari terakhir pendaftaran. Kita harus kayak take notes, itu jangan sampai nanti kita kelewatan. Dan kita harus benar-benar perhatiin terus kapan wawancaranya, kalau kita lolos beasiswanya kayak gimana gitu skemanya. Harus benar-benar diperhatiin. Nanti barulah kita berdoa sungguh-sungguh dan usahakan, kita harus memaksimalkan usaha-usaha yang kita lakukan. Kayak gitu. Terus selanjutnya ada pengalaman berharga. Pengalaman berharga apa sih Kak yang kakak dapet di Al-Bukhari selama di Al-Bukhari International University? Jadi kakak mau kasih tahu satu pengalaman yang paling berharga bagi kakak di Al-Bukhari International University ini. Selain kakak bersyukur bisa duduk di sini dan kakak benar-benar membantu orang tua kakak dalam segi keuangan gitu biaya, kakak punya adik nih 2. Dan mereka itu masih sekolah dua-duanya, yang satu SMA, yang satu masih SD, dan benar-benar orang tua tuh sedikit kerepotan untuk membiayai kuliah gitu. Apalagi kakak punya cita-cita kuliah di luar negeri gitu, kayak nggak mungkin, itu tuh kayak nggak mungkin kalau bukan beasiswa gitu. Kayak pasti kalau ujung-ujungnya kuliah di Indonesia lagi gitu, di Cianjur malah kayak gitu. Tapi kakak tuh punya cita-cita yang tinggi, cita-cita di luar negeri. Alhamdulillah kakak bersyukur banget. Orang tua juga sangat mendukung waktu kakak mau daftar beasiswa ini, dan ustadz-ustadz semua pada mendukung. Alhamdulillahnya sampai sekarang bersyukur banget. Itu pengalaman berharga juga bisa duduk di sini di Al-Bukhari International University. Insya Allah bakal kedepannya belajar bersungguh-sungguh tentunya, karena di sini banyak banget orang yang saling memotivasi semuanya. Di sini orang-orang pilihan. Di sini orang-orang yang dapat beasiswa, orang-orang pilihan. Semuanya sangat memotivasi satu sama lain. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Kayak gitu. Selain itu nih, diversity. Di Al-Bukhari itu, kita punya teman dari satu dunia. Dari seluruh penjuru dunia, bener-bener. Nih, perlu diketahui ya sama teman-teman, biar teman-teman makin termotivasi nih buat datang ke sini. Jadi, di Al-Bukhari ini, kita semua studentnya, semua mahasiswanya datang dari 42 negara berbeda. Bayangkan, itu benar-benar unik, benar-benar beragam, benar-benar kita bisa share, kita bisa menjalin relasi, kita bisa sharing culture, kita bisa saling mengetahui di negara dia kayak gimana, di negara kita sharing kayak gimana, kayak gitu. Meskipun kita tahu ya kuota orang Indonesia itu banyak gitu, tapi kalau kitanya bisa nih, kita bisa loh bergaul sama mereka gitu. Mereka juga sangat senang kalau kita ramah sama mereka, kita sharing sama mereka, kita selalu bareng ngajak mereka ke kantin kayak gitu. Nah, selain itu ini buat jadi motivasi juga sih. Nah, kakak juga sedikit encourage kalian nih, kalau nanti kalian udah datang ke sini, kita tuh serunya. Kita nggak cuma bisa gaul sama anak Indonya doang, anak Indonesianya doang. Kayak kita kalau kita bergaul sama anak Indonesianya doang, kita biasanya kan jadinya ngobrol pakai bahasa Indonesia lah gitu. Soalnya kalau kita pakai bahasa Inggris juga bisa, kita pakai bahasa Inggris, tapi kadang karena kita saling ngerti satu sama lain, jadi suka ya ngomong aja gitu kan. Tapi kita bisa loh, sangat-sangat bisa. Kita terakhir juga kadang ngobrol sama teman-teman pakai bahasa Inggris kayak gitu. Gitu, buat improve bahasa. Tapi ini juga bakal baik banget untuk kalian kalau kita bisa berinteraksi lebih sama orang-orang yang bukan dari negara Indonesia, terutama kayak negara-negara Afrika, negara-negara kayak Myanmar, Thailand, untuk membangun relasi juga.
siapa tahu nanti tuh teman-teman kita yang itu tuh jadi orang-orang hebat gitu di negaranya. Terus nanti kita, wah, Masya Allah, kita bisa saling memotivasi, kita jadi orang hebat di Indonesia, mereka jadi orang hebat di negaranya, atau secara internasional kayak gitu kan, kita bisa saling ini juga memotivasi, dan relasi itu tuh sangat-sangat penting gitu. Tuh, kalian bisa lihat di fotonya, sangat unik ya, sangat beragam. Ada teman kakak tuh dari Afghanistan, satu kelas tuh ya, ada dari Afghanistan, ada dari Bangladesh, ada dari Myanmar, ada dari Thailand. Pokoknya banyak, beragam banget kayak gitu. Kalian harus ngerasain deh, pengalaman ini benar-benar berharga. Diversity kita ada gitu, kayak gitu. Nah, mungkin sekian yang bisa kakak kasih ke kalian ya, sharing aja ini pengalaman kakak, dan semoga tips and triknya berguna banget nih untuk adik-adik semua, untuk teman-teman semua. Nah, sedikit kakak mau promosi dulu nih, ada buku namanya buku Juang Tak Berujung. Jadi buku ini buku yang ditulis oleh para petualang pelajar Indonesia di Al-Bukhari International University. Ada lebih dari 20 kontributor di sini, dan salah satunya kakak juga nulis di bab pertama mengenai kisah perjuangan kakak untuk sampai di Al-Bukhari International University ini. Dan cerita yang lainnya juga yang teman kakak tulis itu nggak kalah menarik loh di buku ini. Nah, kalian juga bisa order buku ini kalau kalian mau baca, tapi benar-benar sangat bermanfaat loh buku ini tuh. Kayak kakak juga punya nih di tangan nih, ini benar-benar isinya sangat memotivasi semuanya. Tentang Al-Bukhari juga ada di sini. Nanti kalian juga bisa order, di scan aja nih QR code yang ada di sini, atau di chat aja langsung di direct message di Instagram @ppi_AIU gitu teman-teman. Makasih ya, makasih banyak udah mau dengerin sharing kali ini. Insya Allah semoga bermanfaat semuanya. Adik-adik yang masih ragu-ragu, bulatkan lagi, niatkan lagi tekadnya. Niat dengan bersungguh-sungguh, karena nantinya kita akan maksimal gitu kesananya. Kayak tadi Ustadz Cep bilang, katanya semangat terus, berjuang terus, dan niatkan semata-mata apa yang kita lakukan karena Allah. Insya Allah nanti dimudahkan semuanya. Gitu, insya Allah. Kembali ke moderator. Terima kasih. Wah, terima kasih Kak Ayu Rahmi. Wah, ini kalau kita yang suaranya bersumber dari hati, pengalaman pribadi, apapun itu selalu menggugah inspirasi ya. Saya juga tadi sambil melihat tampak-tampak wajah dari seluruh peserta juga menikmati sekali paparan materi yang disampaikan Kak Ayu, karena saya yakin banyak hal positif yang juga Kak Ayu rasakan. Itu juga semoga menjadi doa buat Kak Ayu dan semua teman-teman penerima beasiswa Basnas. Baik teman-teman, ini banyak sekali chat masuk yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan seputar diskusi malam hari ini. Tapi sebelum saya memulai sesi pertanyaan, saya juga ingin memastikan semoga Ibu Sri berkenan juga untuk membantu menjawab ya Ibu. Ini ada banyak sekali pertanyaan Bu berkaitan dengan informasi beasiswa Basnas, walaupun kita juga sudah kirimkan bukletnya begitu. Pertanyaan pertama saya akan langsung jawab nih, karena juga kaitannya dengan teknis. Saya mungkin akan langsung ke Bu Sri dulu. Ini ada pertanyaan berkaitan dengan TOEFL prediction dan juga syarat minimal umur Bu. Pertama saya akan mulai dari ini dulu. Apakah TOEFL yang prediction itu berarti nggak mesti harus ATP ya? Jadi prediction itu hanya prediksi pun bisa. Apakah TOEFL yang nggak sampai 500 itu boleh Bu? Terus juga pertanyaan seputar umur tuh, apakah mereka yang umur, kan kalau di persyaratan itu minimal umurnya 18 tahun, maksimal 22 tahun. Kalau sekiranya hari ini umurnya 17 tahun saat dengan 21 Juli, tapi nanti pas Oktober itu 18 tahun, apakah bisa daftar Bu? Nah itu pertanyaan pertama, mungkin Bu Sri bisa memberikan pencerahan di sini. Silakan Ibu. Ya, memang TOEFL yang diharapkan itu 500 ya. Tetapi sebenarnya ini bocoran nih, bocoran. Bocoran lagi kan? 500 juga nggak apa-apa teman-teman. Nanti Mbak Ayu ceritakan, karena sebenarnya ada 1 tahun untuk persiapan bahasa. 1 tahun untuk persiapan bahasa. Tetapi memang biar kita juga nggak terlalu malu-maluin, Basnas biasanya matok sampai di angka 480 ya. Sampai di angka segitu tuh Basnas masih masukin tuh biasanya ya. Saya mau bocorin juga nih Bu, dulu Kak Ayu pun TOEFL-nya 480 saat daftar. Saya ingat sekali. Ya, ya, beberapa memang
masih di angka itu. Jadi kita boleh lah, bahkan kadang-kadang 478 kalau kita lihat banyak prestasinya juga masih kita lolosin tuh, ya. Kemudian soal usia ya, usia itu memang mungkin terkait kedewasaan ya. Karena kalau 17 itu kan pas punya KTP gitu kalau di Indonesia ya. Memang sih tapi kalau Oktober dia sudah 18, saya kira ya nggak apa-apa, masukkan saja karena sebenarnya kan sekali lagi nih teman-teman, yang tertulis di situ memang prasyarat utama. Tapi seperti tadi kata Mbak Ayu, ayo cobain deh, cobain dulu aja list satu-satu nggak apa-apa. Ya, TOEFL 500, aduh belum 500 nih, masih 480, udah masukin dulu ya. Yang penting sudah ada. Dan enaknya Al-Bukhari itu dia tidak mensyaratkan harus yang internasional, yang prediction juga boleh. Yang dari PARE yang gratis boleh. Yang penting ada ininya, ada sertifikatnya. Mereka itu memudahkan ya. Tetapi memang untuk tahun ini, mulai tahun ini, biar adik-adik nggak kecewa nih, untuk yang punya hepatitis ya atau penyakit menular seperti tuberkulosis, mungkin lebih baik tidak mendaftar. Karena mulai tahun ini, termasuk keberangkatan yang adik-adik yang tahun lalu, ada surat keterangan untuk bebas penyakit menular. Kita memahami karena mereka kan asrama ya, dan di masa pandemi COVID ini memang kita membutuhkan yang betul-betul sehat ya. Jadi mohon maaf adik-adik yang hari ini mungkin punya penyakit menular, misalnya TB nih, ya udah setahun ini berupayalah berobat gitu. Nanti tahun depan baru coba lagi setelah betul-betul bersih ya, begitu. Terima kasih, luar biasa. Kalau Ibu Sri yang jawab, berarti secara tidak langsung kita langsung dapat pencerahan yang juga insya Allah clear untuk kita semua. Kak Ayu, tapi nanti aku akan simpan pertanyaan untuk Kak Ayu terakhir ya Kak Ayu ya. Aku coba boleh. Tanya ke beberapa pertanyaan yang berkaitan langsung dengan Ibu Sri terlebih dahulu. Ini juga ada pertanyaan terkait dengan SKL, Bu. Ada ketentuan bahwasanya mereka yang sudah lulus nih harus dibuktikan dengan ijazah dan transkrip. Dan apakah bisa dengan surat keterangan lulus dari pesantren kah ataupun dari sekolah, Bu? Karena ijazah itu nunggu waktu ya, takes time. Itu gimana Ibu? Ya. Boleh teman-teman, boleh. Tetapi juga untuk pesantren-pesantren yang misalnya nih, pesantren itu ada persamaan, jadi dia nggak punya SKL, boleh. Ya. Yang paling penting adalah teman-teman punya surat keterangan bahwa pesantren teman-teman memang sudah disetarakan, atau surat keterangan dari dinas. Ada nih kasus anak yang dari Sulawesi waktu itu ya, sampaikan bahwa SKL belum selesai, namun akan selesai kapan gitu. Jadi mereka menerima itu kok. Ya, misalnya akan selesai di Desember 2021, nggak apa-apa, sampaikan saja. Yang penting ada surat keterangan lulus gitu ya. Iya. Nah, ini juga pertanyaan yang sifatnya ini Bu, prinsipil saya rasa, karena nih Basnas ini kan prinsipnya adalah lembaga yang memang tujuannya itu adalah pengembangan zakat produktif, bukan zakat konsumtif. Dalam hal ini pendidikan itu masuk ke zakat produktif. Apakah dalam beasiswa ini apabila gaji orang tua itu lebih dari 4 juta atau katakan 4 juta di atas dikit atau 4,5 juta gitu, itu masih bisa diterima di beasiswa tersebut karena ada ketentuan maksimal itu 4 juta Ibu. Ini tentang slip gaji bagaimana Ibu? Ya, sebenarnya 4 juta ini juga terlalu tinggi buat Basnas. Tapi memang kita mengukurnya mereka yang minta. Al-Bukhari minta 4 juta aja untuk rupanya standar mustahik kita beda ya. Tetapi apakah ada yang di atas 4 juta? Ada. Ada di angkatannya Mbak Ayu itu sebenarnya gaji orang tuanya 8 juta. Okay. Tapi memang dia punya banyak sekali dalam tanda kutip hutang ya. Dan hutangnya ini memang hutang yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah itu bisa. Sekali lagi yang paling penting adalah beasiswa ini ingin membantu mereka yang hari ini support sistemnya, dalam hal ini orang tuanya memang tidak cukup kuat. Tetapi tolong buktikan ini. Gaji orang tua saya 10 juta. Tetapi ternyata saya ini 8 bersaudara. Dan saya yang nomor 4, sementara yang 3 kuliah. Nah yang bawah zona itu boleh. Yang penting dijelaskan ini. Al-Bukhari ini pengelola sesuai dengan yang disampaikan pemiliknya, mereka itu memudahkan. Jadi prinsipnya itu mereka selalu sampaikan, kalau kaum muslimin itu kan harus saling memudahkan ya sesama saudara. Nah itu saya merasakan juga, waduh,
Tadinya kita udah mau buang-buang aja tuh yang tapi begitu mereka bilang jangan Bu, cek dulu. Oh ya udah, akhirnya kita cek, kita minta waktu itu ya. Kita minta dong surat utangnya dari kantor bahwa memang seperti itu ya bisa ya. Yang penting ada statement begitu ya Bu ya. Ada semuanya yang penting ada surat keterangannya. Apakah surat keterangan mohon maaf gaji itu harus juga diterjemah ke dalam bahasa Inggris atau cukup dalam bahasa Indonesia saja Ibu? Kemarin sih mereka bahasa Indonesia saja, tetapi kami yang membantu menjelaskan ke mereka. Karena sebenarnya mereka juga fasih kok bahasa Indonesianya, karena saya juga nggak fasih bahasa Inggrisnya, nggak seperti Mas Dito sama Mbak Ayu. Ya. Jadi nggak apa-apa teman-teman. Ya, nanti memang ada yang harus ditranslate, kita akan membantu untuk menerjemahkannya. Ya. Nah ini juga ada pertanyaan, saya rasa juga sekaligus curhatan nih Bu, dari teman-teman adik-adik kita yang lulus di 2021, yang katanya kan nggak ada UN. Apakah juga wajib mencantumkan SKH UN Bu? Nggak usah. Okay. Khusus 2021 nggak usah. 2021 kan emang nggak ada SKH UN-nya ya. Ya. Yang penting ada surat keterangan lulus dari sekolah ya. Dan seingat saya anak 2021 malah udah keluar ijazahnya, karena anak saya lulus tahun ini juga. Ya, ini ada pertanyaan, mungkin saya masih akan terus ke Ibu Sri dulu nih, Mbak Ayu ya, mohon maaf nih, biar kita clear dulu. Ibu Sri, masih ada pertanyaan yang berkaitan dengan apakah program tahun depan ini mungkin masih ada. Nih ada pertanyaan dari adik kita dari kelas 5 TMI, Pondok Pesantren As-Salam Sukabumi, kan kalau deadline yang besok nih 21 Juli, apakah tahun depan masih kemungkinan ada Bu? Possibilities-nya kayaknya semangat banget nih, pengen coba untuk tahun depan Bu. Insya Allah ya, insya Allah perjanjian kita sama Al-Bukhari itu 5 tahun teman-teman. Oke. Memang sudah 5 tahun itu sampai tahun? 2 tahun kita nggak bisa memenuhi kuota. 2 tahun kita nggak bisa memenuhi kuota. Iya, iya. Berarti PR buat Ustadz Adon dan teman-teman juga yang di pondok nih. Iya betul. Mereka sih berharap banyak orang Indonesia, terutama lewat Basnas akan diutamakan. Tapi memang saya sampaikan tidak mudah bagi kami untuk mendapatkan anak-anak Indonesia yang cukup bagus bahasanya, juga cukup berintegritas ya. Tadi kan Mbak Ayu bilang rekomendasi. Untuk kami itu rekomendasi penting. Kami tidak kenal pendaftar. Ya. Tapi kami perlu meyakinkan bahwa orang yang kami kirim ini adalah anak yang berintegritas. Anak yang bisa membawa nama Indonesia dengan baik. Anak yang tidak akan bermasalah ya. Itu aja sudah mulai kami lakukan. Apakah ada yang bermasalah? Ada. Yang katanya Mbak Ayu juga ada yang kembali. Terus gimana? Ya udah kita bikin akad, kembaliin tuh uang, nggak mau tahu. Kita agak sadis-sadis kalau yang begini teman-teman ya. Karena teman-teman harus tahu uang zakat itu memang sudah amanahnya. Jadi ketika kita sudah mengeluarkan untuk berbagai macam hal, terus tiba-tiba keluar dengan alasan kita diterima di Turki, enak aja kembaliin. Ya. Galak nih kalau yang begitu-gitu ya. Wah, ini terima kasih Bu. Masih ada pertanyaan Bu berkaitan dengan program ini. Apakah ini juga ada pertanyaan dari adik kita dari Darunajah 1 di Jakarta, Darunajah Jakarta Ibu. Apakah juga ada program khusus untuk mereka yang punya hafalan Quran, katakan jalur tahfizul Quran misalkan untuk Basnas di Al-Bukhari ini misalkan? Enggak, Al-Bukhari tidak. Tetapi itu akan menjadi nilai plus ya. Di angkatan Ayu ada yang hafiz dan kalau nggak salah sekarang jadi imam ya, jadi imam masjid di sana. Betul. Nah, kan anak pesantren juga kan? Iya. Nah, merinding dengarnya Bu. Al-Bukhari itu ya, kita juga merinding karena Al-Bukhari itu bilang gini, itu kalau nggak ada anak Indonesia itu masjid mati dia. Aduh, rasanya gimana gitu. Aduh, gitu. Padahal ini Pak Kiai mohon maaf nih, padahal sih yang nyeleksi juga jelek ini. Saya mendengar gitu tuh rasanya aduh teraria, mereka senang. Kalau kata mereka anak Indonesia lah yang memakmurkan masjidnya Al-Bukhari. Anak Indonesia yang memakmurkan masjidnya Al-Bukhari. Ini jadi quote besok nih Bu. Emang tuh, jadi quote. Makanya saya begitu kata Mas Fadil, Bu ini di pesantren ambil. Kalau di pesantren langsung saya sabet karena mereka lah sebenarnya yang hari ini mengharumkan nama Indonesia di sana. Terima kasih banyak nih Bu, wah luar biasa. Terus ini ada pertanyaan lagi Bu, masih berkaitan. Saya agak cepat saja karena waktunya juga sudah semakin mendekati 21.30. Bu, apakah ada program selain S1, katakan short course gitu misalkan, atau international visit beberapa kali untuk gurunya kah, atau untuk yang lain kah? Mungkin bisa dijelaskan singkat juga Bu. Short course nggak ada, tapi untuk guru pesantren insya Allah tahun ini kita akan membuka nih Pak Kiai.
Karena laksanakan. yang sekarang ini Bu Saida Sakwan, beliau dipanggilnya juga Bu Nyai ya. Karena beliau memang lama di pesantren dan konsen ke sana, beliau menitipkan ke LBB untuk mulai mendesain untuk peningkatan guru-guru di pesantren. S1 dan S2 ya. Doakan. Terima kasih, ini ada jawaban langsung karena kita ngobrolnya dengan Ibu Kepala Lembaga Beasiswanya, jadi ini insya Allah valid gitu ya, ibaratnya kalau iya. Asal saya nggak clear ya. Nggak bercanda ya, insya Allah. Mbak Ayu, nanti Mbak Ayu tetap ada pertanyaan yang khusus buat Mbak Ayu, tapi ini kita pengen habiskan dulu pertanyaan buat Ibu Sri karena banyak pertanyaan yang japri ke saya tuh semua ke Ibu Sri nih. Ibu, ini berkaitan dengan masalah formulir. Ada catatan prestasi. Apakah prestasi tersebut hanya selama SMA saja? Boleh nggak dari SMP, dari SD mungkin? Kalau menurut saya ambil yang terbaik, teman-teman. Ambil yang terbaik yang kira-kira teman-teman bisa kembangkan di sana. Misalnya di SMP teman-teman pernah jadi juru dongeng, tulis nggak apa-apa. Siapa tahu di sana kan anak-anak kan punya adik binaan. Nah, bisa nanti di sana ya di masjidnya jadi ngedongeng gitu. Jadi memang ketika wawancara, teman-teman nanti tekankan. Saya ini berprestasi ini saya tuliskan karena saya meyakini nanti di kampus Al-Bukhari saya bisa memberikan kontribusi lewat prestasi ini. Begitu. Saya rasa ini juga menjawab pertanyaan dari Arif Humaira, bahwasanya ya kita perlu cantumkan juga sertifikat baik itu akademik maupun non akademik ya Bu ya. Betul. Ya, ini kayaknya pertanyaan terakhir yang mungkin akan ditanyakan kepada Ibu Sri berkaitan dengan bagaimana untuk mentranskrip ijazah, sedangkan ijazah belum keluar. Wah, ini gimana Bu? Harus ada ijazah? Intinya tadi dulu bikin dulu surat keterangan ya dari sekolah ya, kapan ijazah nanti mau keluar, kasih kami kejelasan ya. Jadi nanti Al-Bukhari juga akan sampaikan misalnya insya Allah akan selesai di Januari 2022 ya udah. Nanti insya Allah untuk translate Basnas akan membantu ya begitu ijazahnya keluar. Oke, berarti memang nanti juga ada fasilitas support dari Basnas ya untuk menerjemah dan juga menyiapkan berkas-berkas yang kira-kira dibutuhkan. Insya Allah ya. Terima kasih Bu Sri Nur Hidayah. Saya tidak tahu apakah nanti akan ada pertanyaan lanjutan, tapi izinkan saya juga ingin melanjutkan pertanyaan yang memang ini dikhususkan dan ditujukan kepada Kak Ayu. Kak Ayu, ada yang bertanya tentang culture shock. Wah, ini menarik. Kak Ayu, dulu waktu awal-awal sampai Malaysia, apa yang menjadi culture shock? Dan mungkin sampai hari ini masih culture shock apa kira-kira? Mungkin yang pertama adalah makanannya ya. Meskipun, ini cerita sedikit, jadi meskipun kita sebenarnya kayak memandang Malaysia itu nggak jauh beda dari Indonesia. Kita sama-sama kayak gitu-gitu. Dari rasa makanan, kita juga jenis-jenisnya sama, kayak gitu. Tapi ternyata rasanya tuh tetap beda gitu. Dari bumbunya aja sendiri udah beda. Jadi, makanan-makanan khas di Malaysia ini sebenarnya ada beberapa kemiripan sama makanan-makanan khas Indo. Tapi tetap Indonesia itu punya cita rasanya sendiri gitu. Selain itu masih soal makanan, ini tuh di Malaysia lebih banyaknya makanan yang jual-jual makanan Arab, khususnya di daerah Kedah mungkin ya. Jadi banyak restoran-restoran Arab dan kita tuh waktu minggu-minggu pertama itu di Malaysia kita disediakan makan langsung oleh Al-Bukharinya, kita banyak disediakan makan kayak nasi biryani gitu, terus nasi-nasi yang benar-benar Arab gitu. Tapi alhamdulillahnya kita orang Indonesia kita bisa menyesuaikan loh makanannya gitu, kayak gitu. Selain itu mungkin hal unik lainnya di sini itu jarang orang yang pakai motor. Itu sih. Kalian pasti kalau datang ke Malaysia notice banget orang-orang di sini tuh semua kayak pakai mobil kecil, mobil besar kayak gitu. Dan kalau kita ngelihat di jalanan itu mereka tuh pada ngebut-ngebut gitu loh, ngebut-ngebut dan susah buat nyebrang. Karena mereka tuh jarang ada zebra cross kayak gitu. Kayak gitu itu juga sempat bikin kaget gitu. Loh, kok ini cepet-cepet banget gitu mobil-mobil di sini gitu. Serunya sih di sana. Jadi kita kayak sharing-sharing lagi aja. Oh ini juga satu lagi di Malaysia tuh orang jarang pakai klakson. Orang pakai klakson kalau ada hal-hal penting doang gitu. Kalian kan kalau di Indonesia nih beda banget kan, orang-orang di lampu merah tin 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 gitu. Kalau di sini beda banget, di jalanan tuh hening kayak gitu. Jadi kita kalau mau nyebrang ya kita tinggal tunggu lampu merahnya gitu. Itu sih yang paling menarik gitu dari makanan juga sama dari kayak keadaannya kayak gitu.
Oke, terima kasih banyak Kak Ayu dan juga pastinya Ibu Sri atas semua jawaban dan konfirmasi dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ini seperti kita sudah masuk ke sesi terakhir, tapi nanti sebelum sesi terakhir saya akan juga meminta Pak Kiai Encep Hadian SPDI untuk memberikan closing remarks sekaligus berdoa untuk kita semua, kesehatan kita semua, kelancaran aktivitas kita semua. Saya sebelum menutup ini sebenarnya saya juga ingin menyampaikan satu hal, karena tadi mendengar catatan dari Ibu Sri, catatan dari Mbak Ayu Rahmi. Dulu ketika kita sama teman-teman itu mendeklarasikan nama, apakah kita menggunakan nama santri mengglobal, atau apapun itu, akhirnya kita sepakat menggunakan kata mengglobal. Kenapa? Karena waktu itu alasan sederhananya adalah kita ingin santri itu siap menjadi orang yang selalu merespon globalisasi. Globalisasi adalah sebuah keniscayaan, kita akan dihadapkan dengan zaman yang maju, tapi semangat kesantrian nggak boleh hilang, jati diri santri nggak boleh lepas, dan juga yang terpenting adalah semoga ini juga menjadi ikhtiar, bahwasanya peran santri juga bisa diharapkan menjadi duta-duta Indonesia tadi yang seperti Ibu Sri sampaikan, bisa menjadi pembeda bagi masyarakat dimanapun itu mereka berada. Dan semoga juga ini juga menjadi doa buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua, ini kita sudah ada di penghujung acara, sudah di tepat di 21.32, mohon maaf ada lebih 2 menit. Saya biasa bekerja dengan orang Belanda, lebih 2 menit itu diomelin biasanya. Tapi ini sebelum saya tutup, teman-teman, kita ada di tengah kondisi pandemi yang luar biasa, kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini berakhir. Juga kita selalu mendengar setiap hari ini ada berita kematian, dan juga mungkin sampai hari ini kita juga selalu mendengar kasus-kasus terus bertambah. Mungkin itu tidak hanya di Indonesia, tapi juga di Malaysia dan banyak negara lainnya. Tapi yang pasti kita berharap semoga dengan wasilah-wasilah doa yang kita panjatkan pada malam hari ini menjadi keberkahan. Yang pertama, kita juga selalu mendoakan semoga guru-guru kita yang terlebih dahulu pernah meninggalkan kita ini juga diterima amal ibadahnya dan juga mendapatkan tempat terbaik di sisi Yang Maha Kuasa. Juga kita doakan asatidzah ustazah kita yang sekarang sedang berjuang di Pondok Pesantren Modern As-Salam, juga di pesantren manapun yang ada di Indonesia. Kiai-kiai kita, khususnya Kiai Badrul Syamsi, Kiai Encep Hadiana juga selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dan juga yang terpenting adalah dijauhkan dari mara bahaya. Teman-teman, kita niatkan itu yang juga menjadi khusus doa kita, karena memang kesehatan paling mahal. Tak lupa kita juga doakan semoga Ibu Sri dan juga teman-teman di Basnas ini selalu diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa, dijaga, dilindungi, dan juga selalu dimudahkan aktivitasnya. Dan yang terakhir, kita sama-sama berdoa semoga apapun yang kita lakukan selalu berkah. Berkah itu kalau dulu Kiai dan juga guru-guru kita di pesantren di As-Salam selalu bilang, berkah itu ziyadatul khair, tambah kemanfaatan. Kalau kita hidupnya semakin tambah bermanfaat buat yang lain, berarti itu tambah berkah hidup kita. Dan itu juga semoga apapun yang kita lakukan, baik itu di sisi pendidikan formal maupun non formal, itu juga selalu diberikan keberkahan. Al-Mukarram, Ayahanda Ustadz Encep Hadian SPD MSI, kami persilahkan untuk memberikan closing remarks sekaligus doa untuk kita tutup acara pada malam hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali kedua, alhamdulillah saya diberikan kesempatan oleh Ustadz Dito untuk menyampaikan 1 dan 2 hal. Yang pertama, sekali lagi kami ucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu yang sudah memberikan dukungan yang begitu sangat besar kepada kami. Dan yang kedua, kami tentu ingin menyampaikan kepada adik-adik kami, jangan pernah takut bahwa As-Salam sebagai lembaga yang ada di Indonesia ini tidak memberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Kenapa saya sampaikan itu? Karena memang di As-Salam ada program pengabdian setelah menyelesaikan pendidikan tingkat SMA. Pengabdiannya 1 tahun, itu wajib. Ketika mereka mendapatkan kesempatan program beasiswa di dalam maupun di luar negeri, As-Salam akan memberikan kesempatan itu. Karena tentu kesempatan tidak akan hadir kedua kalinya. Bagaimana dengan pengabdian yang harus dilakukan oleh mereka? Nanti kalau seandainya Allah berkehendak setelah selesai melaksanakan kegiatan perkuliahan, maka diberikan kesempatan untuk mengabdi sesuai dengan
ketentuan yang sudah digambarkan oleh Bajnas. Selain daripada itu, kami betul-betul sangat berharap kepada semua pihak, khususnya kepada santri-santri kami, untuk bisa memacu diri dan mempersiapkan diri. Karena tantangan ke depan, subhanallah, lebih berat. Kami hari ini mempersiapkan generasi yang akan hidup di masanya, yang belum tentu kami akan hidup di masanya. Hari ini saja kondisinya sudah sedemikian rupa. Bagaimana dengan ke depan? Lebih fundamental tentu agama kita berpesan. Kita harus menjadi individu yang bermanfaat tidak saja untuk diri kita, tetapi juga untuk yang lain, untuk umat. Maka antum perlu mempersiapkan diri sejak dini. Insya Allah atas nama lembaga kami akan membantu sekuat tenaga, akan memfasilitasi apa yang mesti harus kami fasilitasi. Dan juga terima kasih Ustadz Dito, terima kasih kawan-kawan yang lain. Semoga antum semua diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu juga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, atas nama pribadi, atas nama lembaga, mohon maaf atas segala kekurangan dan kelemahan kami, dan semoga amal baik antum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita lakukan ada dalam taufik hidayah dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sama-sama kita melafalkan surah Al-Fatihah satu kali. Al-hadiniya wa ala niyatus salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya Allah khairul alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al-Mukarram, Ayahanda tercinta Ustadz Encep Hadiana SPDI MSI yang juga sudah memberikan closing remarks sekaligus juga berdoa untuk kita semua. Adik-adik teman-teman, waktu juga sudah menunjukkan pukul 21.40 di jam laptop saya, dan sepertinya kalau di Malaysia ini sudah 22.40, 1 jam lebih lama dari kita. Ini berarti kita sudah ada di sesi akhir acara. Sesuai dengan ketentuan panitia, kita tidak mengadakan sesi foto bersama, tapi tadi kita sudah melaksanakan screenshot banyak sekali foto-foto kita semua. Atau ini ada request kita foto bersama saja nih Bu? Oke, kayaknya kalau begitu nih, kalau Ibu Sri-nya senyum, saya sepakat, berarti senyum itu tanda iya berarti. Baik adik-adik teman-teman, saya minta untuk menyalakan kamera dulu semuanya deh. Saya nggak tahu setelah ini mungkin ada yang mau langsung pajang foto screenshot kita untuk kita kirim dan langsung mungkin meng-tag lembaga beasiswa Basnas, dan juga mungkin mau wah nih saya lihat ada Ustadz Irfan Mauludin. Wah, salam hormat Ustadz. Nih. Luar biasa, seperti udah terlihat banyak sekali. Saya ada Kak Zid Hamdi yang mungkin akan bantu saya Kak untuk screenshot. Ini Kak Zid Hamdi ini adalah koordinator bidang kerjasama dan hubungan masyarakat di Santriman Global. Kak Zid Hamdi mungkin bisa bantu saya untuk take picture ya Kak ya. Ini beragam, Ibu, pesertanya nggak hanya dari Pondok Pesantren As-Salam, karena informasi yang kita dapat dari panitia itu ada sekitar 133 yang mendaftar dari mereka yang di luar As-Salam. Dan mohon maaf, sedianya kita menyediakan kapasitas 300 peserta untuk Zoom ini, tapi tadi per jam 7 sore itu, jam 7 maghrib itu kita belum bisa upgrade. Dan akhirnya terbatas 100, tapi sepertinya stabil terus sampai dengan akhir. Oke, Kak Zid Hamdi, time is yours. Oke, udah. Ask to unmute. Baik, kita foto bersama. Nanti saya coba hitung dalam hitungan ketiga. Ini ada 3 slide ya. Nanti saya akan foto semua ya, screenshot semua. Oke, 1, 2, 3. Oke, slide berikutnya. 1, 2, 3. Terakhir mungkin 1, 2, 3. Oke, terima kasih Kak.
Terima kasih. Mungkin selanjutnya saya akan serahkan ini kembali lagi ke MC kita malam hari ini, Kak Nur Aulia Fatimah. Ini sudah saya ask to unmute. Oke, terima kasih itu saja Ibu Sri. Sekali lagi terima kasih atas nama Santri Global dan juga pastinya dari Pondok Pesantren Modern Asalam Sukabumi. Karena saya juga alumnus Pesantren Asalam, Bu. Dengan bangga saya bisa sama alumni Asalam dimanapun. Mantap. Kak Ayu, terima kasih sudah hadir memberikan materi yang insightful, very very amazing buat aku dan kita semua. Selanjutnya saya serahkan kembali ke Kak Nur Aulia Fatimah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Dito, Masya Allah. So insightful ya, jadi sangat menginspirasi kita pada malam hari ini atas materi yang telah disampaikan oleh Kak Ayu dan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Sri dan motivasi dan semangat yang telah disampaikan oleh pimpinan pondok kita, yaitu pondok Kiai kita pada malam hari ini. Terima kasih. Tidak panjang kata, mari kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya Pak Kiai, terima kasih. Saya harus stop recording dulu.